بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Syarif Rasyad Channel dimanapun Anda berada juga semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pada pembelajaran jarak jauh. Dan kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Untuk lebih jelasnya tentang materi ini, kalian simak video pembelajaran berikut ini. Tentang dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara, bagian yang pertama. Perhatikan, simak, tonton videonya, jangan sampai ada yang kelewat dan ketinggalan. Pada peta konsep materi ini adalah semua siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan strategi dakwah Islam di Nusantara. Kemudian siswa juga harus mampu memahami dan menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara. Amati gambar di bawah ini. Gambar 1, gambar 2. Itu makna dan maksudnya apa? Silakan kalian ekspresikan dalam pemikiran kalian, dan jangan lupa catat dan tulis di buku pembelajaran sebagai salah satu tugas portofolio pada pembelajaran kali ini. Masuknya Islam di Nusantara. Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, berbagai macam agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha telah dianut oleh masyarakat Nusantara. Bahkan pada abad 7-12 Masehi, di beberapa wilayah kepulauan Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian, menurut hasil seminar masuknya Islam di Nusantara pada tanggal 17-20 Maret 1963 di Medan, yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Nusantara, disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pertama kali itu pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad 8 Masehi. Islam masuk ke Nusantara melalui 2 jalur, yaitu satu jalur utara dengan rute dari Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, hingga Nusantara. Yang kedua, melalui jalur selatan dengan rute dari Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, hingga Nusantara. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam telah tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Nusantara, sehingga mayoritas bangsa di Nusantara itu beragama Islam. Hal itu disebabkan antara lain karena berbagai hal sebagai berikut. 1. Adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, khususnya para ulamanya, untuk berdakwah
menyiarkan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sampaikanlah olehmu apa-apa yang berasal daripadaku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, para tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Mereka berdakwah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yakni tidak dengan paksaan dan kekerasan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang batil, dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, melalui cara perdagangan. Nusantara dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia. Letak Nusantara yang sangat strategis ini membuat lalu lintas perdagangan juga sangat strategis dan padat, dilalui oleh para pedagang dari seluruh dunia, termasuk para pedagang Muslim. Yang kedua, melalui pernikahan. Sebagai efek bertempat tinggal lama di Nusantara, para pedagang Muslim telah bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan kepribadian yang dapat diterima oleh bangsa pribumi. Hal itu menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini. Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi Muslim terlebih dahulu, kemudian pernikahan secara Muslim antara para saudagar Muslim dengan penguasa lokal Nusantara ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga, melalui pendidikan. Selain oleh pedagang, penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Mereka berdakwah melalui pendidikan yang dilakukan di pesantren, masjid, surau, dan langgar atau musola. Di tempat ini mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri. Santri yang dipandang oleh para guru di pondok pesantren mampu untuk mengajar atau membimbing masyarakat dipersilakan pulang ke kampung halamannya dan mendapatkan tugas mendakwahkan Islam di kampungnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah melalui kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit yang digunakan sebagai media atau strategi mengembangkan
dakwah Islam. Yang kelima, melalui pengobatan. Teknologi kedokteran atau kesehatan pada saat itu belum membudaya atau bahkan belum dikenal oleh masyarakat. Pengobatan pada saat itu lebih banyak menggunakan tradisional atau herbal, bahkan hanya dengan doa para pemuka agama. Oleh karena itu pengobatan ini dijadikan sebagai salah satu strategi atau cara ulama dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama di Sumatera. Dalam pembahasan yang terdahulu sudah disebutkan bahwa hanya daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Para pedagang dari India, yakni bangsa Arab, Persia, dan Gujarat, yang juga para mubalik Islam, banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya juga telah diislamkan, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga muslim. Selanjutnya mereka menyiarkan Islam dengan cara yang sangat bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan terhadap sanak famili, para tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Kemudian perkembangan agama Islam juga mendapat perhatian dan dukungan yang penuh dari para ulama dan mubaliknya, menyebar ke seluruh Nusantara, ke pedalaman Nusantara, pesisir barat dan utara Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Tidore, dan pulau-pulau lain di Kepulauan Maluku. Itulah sebabnya pada kemudian hari Samudra Pasai terkenal dengan sebutan Serambi Mekahnya. Yang selanjutnya adalah Jawa. Kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Pulau Jawa itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapatlah dijadikan sebagai tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Hingga pertengahan abad 13, bukti-bukti kepurbakalaan maupun berita-berita asing juga tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit. Baru sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertumbuhan masyarakat muslim di sekitar Majapahit itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan politik dan ekonomi di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Nah, untuk masa-masa selanjutnya pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Adapun nama-nama Wali Songo sebagai berikut. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi merupakan wali tertua di antara Wali Songo yang menyiarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Gresik, sehingga dikenal pula dengan nama Sunan Gresik. Maulana Ibrahim menetap di Gresik
dengan mendirikan masjid dan pesantren, tempat mengajarkan Islam kepada para santri dan kepada segenap penduduk agar menjadi umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang nama aslinya adalah Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1481 Masehi. Yang selanjutnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang yang nama aslinya adalah Mangdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel, itu lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1515 Masehi. Semasa hidup beliau mempelajari Islam dari ayahnya sendiri, kemudian bersama Raden Paku merantau ke Pasai untuk mendalami Islam, dan jasa beliau sangat besar dalam menyiarkan ajaran Islam. Yang keempat adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya Maulana Ishak berasal dari Pasai dan ibunya Dewi Sekardado, putri Raja Blambangan. Minak Sembayu, Sunan Giri belajar Islam di pesantren Ampel Denta dan di Pasai. Sekembalinya di Gresik, Sunan Giri mendirikan pesantren, namanya pesantren Giri, itu kira-kira 3 km dari Gresik. Selain itu beliau juga mengutus para mubalik untuk berdakwah ke daerah Madura, Bawean, Kangean, bahkan ke Lombok, Makassar, Ternate, dan Tidore. Kemudian yang kelima adalah Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin, putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Beliau berjasa dalam mensiarkan Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubalik. Santri-santrinya berasal dari berbagai daerah dan bahkan ada yang dari Ternate dan Hitu Ambon. Yang selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 buah kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon, serta berhasil pula menguasai pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Hindu Pakuan. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati 7 km sebelah utara Cirebon. Yang selanjutnya Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi atau bertepatan dengan 960 Hijriah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, Jawa Tengah bagian utara. Untuk melancarkan mekanisme dakwah Islam, Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang terkenal sebagai Masjid Menara Kudus, yang dipandang sebagai warisan kebudayaan Islam Nusantara. Sunan Kudus juga terkenal sebagai seorang sastrawan. Di antara karya sastranya yang terkenal adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Yang selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid, salah seorang wali Songo yang terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan juga pujangga. Beliau adalah seorang mubalik yang berdakwah sambil berkelana. Di dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian rakyat
seperti gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah. Dan beliau wafat pada akhir abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di desa Kadilangu sebelah timur laut Kota Demak. Dan yang terakhir adalah Sunan Muria. Nama Sunan Muria adalah Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga, dan beliau adalah seorang mubalik yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan. Di dalam dakwahnya beliau menggunakan sarana gamelan serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Yang selanjutnya adalah Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi itu sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Menurut berita Tom Pires, pada awal abad ke-16 di Sulawesi itu banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling besar dan terkenal adalah Kerajaan Gorontalo, Bone, Wajo, dan Soba. Yang selanjutnya adalah Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau yang paling luas di antara pulau-pulau lain di Nusantara. Hal ini berpengaruh terhadap penyebaran Islam di pulau yang awalnya berjuluk Borneo. Kemudian menurut versi sejarah Kesultanan Sanggau di Kalimantan Barat, Islam sudah dianut. Raja pertamanya adalah Sultan Abdurrahman pada abad ke-13. Petunjuk penyebaran Islam di Kalimantan ini lebih dahulu dibandingkan catatan sejarah masuknya Islam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelum Islam masuk di Kalimantan Selatan, terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipadaha, kemudian Kahuriban yang terletak di hulu Sungai Nagara, dan Ambon Taikimi. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Bahkan salah seorang raja Majapahit menikah dengan putri Tunjung Bui. Hal tersebut tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Maluku Utara dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, abad ke-15, Islam telah masuk ke dan berkembang di Maluku. Dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam, dan raja-raja di Maluku yang masuk Islam antara lain adalah satu Raja Ternate, kemudian Raja Tiduri yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin, yang ketiga Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin, yang keempat adalah Raja Bacan yang masuk Islam pada tahun 1520 dan bergelar Sultan Jainal Abidin. Sampailah kepada tugas siswa pada materi ini adalah satu, bagaimana strategi dakwah Islam di Nusantara. Kalian jelaskan sejelas-jelasnya dan sebaik-baiknya. Yang kedua, tugasnya adalah menjelaskan perkembangan Islam di wilayah Sumatera dan Jawa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, saya berpesan kepada kalian semua,
selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan di air yang mengalir, dan selalu jaga jarak. Dan tentunya yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.